Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah ila yaumiddin. Wa ba'du. Para santri, bapak ibu, wali santri dan semua pemirsa yang saya hormati. Ini adalah bagian yang keempat dari tema pendidikan anak sesuai dengan konsep Islam. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan mutakamilah yang komprehensif. Bagaimana anak tumbuh secara alamiah, menyenangkan, tidak terasa, tetapi di otak orang tua itu sedang mendesain anak. Ini setengah-setengah menyimpulkan yang sudah saya terangkan. Jadi tahapan mendidik anak dari masa 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, jadi sampai umur 21 tahun. Itu kalau yang lancar jenjang pendidikan sekarang, insya Allah sudah masuk di perguruan tinggi. Di situ konsep Abdul Malik bin Marwan atau yang mengatakan itu Sayyidina Ali, itu ada 4 jenjang, ya, marhalah atau fase mendidik anak, yaitu yang disebut dengan ahdul mula'abah atau ahdut talsik. Saya ulang sepintas: masa melengket, masa mendekatkan anak kepada orang tua sedekat-dekatnya agar anak mempunyai persepsi bahwa orang tualah segalanya. Tidak ada orang yang melawan orang tua, sehingga perkataannya, ya, perintahnya, larangannya didengar betul. Setelah itu yang kedua namanya ahdut tashkhin atau ahdu tansid, masa menginstal, 7 tahun kedua. Jadi anak harus diisi dengan cukup aspek akidah, ibadah, dan akhlak sopan santun. Ya. Moto dari pesantren Mas Kumambang ini adalah berakidah shahihah, berlandasan keyakinan iman yang benar dan kuat. Kemudian berilmu manfaat, cukup ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, akidah tadi, ya, harus didasari dari ilmu. I'lam annahu la ilaha, akidah itu, dan akidah itu sesungguhnya mencakup juga amal ibadah, itu harus dengan akidah shahihah.
amal, ibadah, dan akhlak. Dan keterampilan. Ketiga itu moto di sini adalah berakhlak karimah. Mempunyai akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, masa-masa ini itu harus betul-betul orang tua menguasai anak. Jangan sampai kita yang ikut atau kalah dengan kemauan anak. Tentu punya cara bagaimana mengendalikan kemauan anak ini. Agar anak kita adalah anak kita. Kita punya kuasa untuk mendesain, membentuk syakhsiyah atau karakter anak ini. Bagaimana hubungannya dengan Tuhannya, bagaimana dengan dirinya sendiri yang terdiri dari jasad, akal, dan roh. Ini harus betul-betul sinkron anak ini dalam memanage dirinya yang terdiri dari 3 komponen itu. Ya. Kemudian anak dengan orang tua, anak dengan nanti suami, ya. Dia sebagai seorang muslim, ya, generasi, bagaimana dia dengan tetangga, dengan sanak kerabat, dengan masyarakat secara luas. Bahkan dalam ajaran Islam itu bagaimana hubungan dia dengan alam malaikah, alam jin, ya, alam syaitan, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang. Anak harus tersibrah. Orang tua harus mampu ngecet, medel nih, biyen cara Jawa, ngelir dengan sibrah Islam, sibrah Allah, sibrah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu muslimun. Siapa ya celupan kelir sibrah yang lebih baik dari sibrah Allah. Bapak Ibu, anak-anakku yang dimuliakan Allah, marilah kita nyambung dari bagian 1, 2, 3, dan ini yang keempat lanjutan. Jadi masa permainan ngelengket, masa serius, talsik, tashkhin, tansib, mengisi, dan kemudian masa teskis. Jadi 7 tahun kedua yang akidah, ibadah, akhlak, etika, sopan santun sudah diajarkan dengan serius. Lalu datanglah masa ketiga, yaitu ahdul mushohabah, masa memitrai, ngancani, sekaligus ngetes. Jadi ini ahdul ikhtibar, sudah dijalankan apa betul, apa belum, ya. Install kita di masa 7 tahun kedua itu dengan telaten, dengan orang tua tidak lagi otoritasnya keras, sudah tidak boleh lagi ada gaya paksa, tetapi gaya sebagai mitra dan teman. Tidak ada sekat lagi antara orang tua dan dipantau. Mungkin ada kesalahpahaman, ya, pendidikan yang sebelumnya diluruskan.
Dalam masa itu anak-anak harus pandai bergaul, bersosial, diajak kepada sanak famili, diajak kepada guru-guru, orang-orang yang mana yang seharusnya dihormati. 7 tahun itu betul-betul orang tua musahabah, ya, dalam rangka ngetes. Kalau orang tua sudah mantap umur 21 tahun baru bisa dilepas, ya. Tentu setiap anak ada mungkin, ya, selisih perbedaan tidak persis 7 tahun, ya. Yang penting ending dari pendidikan secara utuh itu masuk kepada anak, ya. Masa 21 tahun kemudian kata Sayyidina Ali tadi, summa utruk khablahu ala gharibihi, kemudian lepas talinya, tamparnya, tidak perlu diikat lagi. Ibarat orang menggembala itu sudah tidak diikat lagi dengan tampar. Dia sudah punya prinsip-prinsip, meskipun dilepas wis gak bubul, ya, sudah tahu batas-batas. Disitulah summatruk khablahu ala gharibihi, kemudian talinya, tamparnya letakkan di punggung, biar dia jalan kemana-mana sudah punya bekal cukup untuk mengendalikan diri, menjadi orang takwa. Apalagi di masa puasa ini kan tujuannya bagaimana seseorang mampu mengendalikan diri dari syahwat perut, syahwat farji, bahasa jelasnya, syahwat jinsiyah, kemaluan. Kemudian syahwat ngomong, mampu mengendalikan. Karena dalam puasa itu orang puasa tidak boleh melepas omong seenaknya, fala yarfuth, jangan ngomong cabul atau berbuat cabul. Wala yaskhab, jangan angger ngomong nyelongop. Itu dalam bahasa yaskhab itu suaranya jangan sampai mengganggu orang, baik kerasnya itu atau isi yang disuarakan. Bahkan harus mampu mengendalikan emosi orang berpuasa itu, ya. Fa in syatamahu ahad, kalau seseorang mencaci dia, mengolok-olok dia, orang yang puasa itu, falyakul inni imru'un shaim, katakan saya ini sedang puasa, termasuk puasa mulut. Orang tua kalau sudah melihat anaknya begitu, tidak perlu dikendalikan dengan tampar lagi, itu dilepas dan masuk kepada ahduz ziwaj. Orang tua sudah aman, anaknya itu nanti kawin di mana, masih gak sak desa, ya, di mana-mana sudah aman, karena aspek akidah, ibadah, akhlak sudah terkendali. Tidur nyenyaklah ibaratnya orang tua melihat anaknya seperti itu. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya hormati, Islam memang tidak ada bandingnya. Ketika PBB, kalau tahun 1985 dengan sekarang sudah berapa tahun? Ya, hampir 40 tahun
bisa lebih. Itu PBB urusan anak itu membayangkan lompatan teknologi, ya, kemajuan yang dulu televisi hitam, televisi clear, lalu ditemukan Al-Qamar As-Sinai, internet. Ini tokoh-tokoh dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan anak ini gelisah, sehingga mereka memutuskan tidak ada yang bisa mengatasi seperti ini kecuali agama. Maka tokoh-tokoh agama diperintahkan untuk menyusun metode pengajaran bagi anak, dan yang tuntas menyelesaikan hanya dari kalangan orang Islam. Al-Azhar waktu itu diserahi untuk menyusun konsep pendidikan, ya. Kemudian terbitlah kumpulan konsep pendidikan secara rinci, lengkap. Al-Manhajul Islami fi riayatit tufulah, ya. Metode merawat, mendidik anak menurut Islam. Ya. Di Al-Quran itu Allah berfirman, surah An-Nisa ayat 9, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Hendaklah orang-orang khawatir andai kata sepeninggalnya meninggalkan turunan dhi'afan yang lemah, ya, khafu alaihim, yang dia berada dalam posisi sangat dikhawatirkan untuk gagal menjadi manusia yang, ya, sempurna, relatif tentunya. Falyattaqullah, maka takutlah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Kita melihat apa konten pendidikan yang harus menjadi kewajiban orang tua, yang jangan sampai anak tidak tertanamkan ini. Itu pernah saya membaca Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad a'azzanallahu bil Islam. Kita sudah dibikin terhormat, dibikin jaya, ya, oleh Islam. Maka jangan sampai kita kemudian mencari, ya, materi pendidikan anak itu dari luar Islam. Siapa yang berbuat begitu, adzallanallah, kita yang sudah terhormat, sudah menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat itu, kita akan menjadi dzalil, hina. Ya. Dulu saya ingat, saya punya guru luar biasa. Beliau menyatakan banyak orang itu yang berbangga menggunakan dan mencari pendidikan di luar Islam, ya, yang bersifat sa'adah wahmiyah, yang bersifat kebahagiaan semu. Saya mendengar syair beliau ini 2 kali langsung hafal.
wa muftakhirun bi qurrajihi alaman ladaihi safinatu minal jiyadi. Ya. Ada orang itu yang bangga sebangga-bangganya dengan kuda lumpingnya. Apa kuda lumping? Kuda palsu, kuda buatan yang biasanya di Jawa terbikin dari sesek ya. Itu yang dari bambu. Tapi dia bangga sekali dengan kuda palsunya itu, dengan kuda bikinannya itu. Dia membanggakan diri ya, dan merendahkan kuda yang sesungguhnya. Ya. Agama yang sesungguhnya yang datang dari Allah diremehkan, tapi dia bangga dengan agama bikinan sendiri. Beliau mengatakan yumsi kumit rokotan ma'minjalin suni'a minal hadidi ghari bisyaklir rusi. Ya, orang ini yang punya kebanggaan ajaran yang palsu itu, dia memegang palu makminjalin dengan arit, palu arit, orang PKI dulu. Suni'a minal hadidir rusi, yang dibikin dari besi bikinan Rusia. Oleh sebab itu kiranya kita sepertinya dalam episode yang keempat ini juga belum selesai. Memang khazanah ajaran Islam dalam mendidik anak ini luas sekali. Al-Quran, ya, Al-Hadis, lalu ajaran para as-salaf as-soleh. Bagaimana mendidik anak ini sungguh tidak cukup kalau dalam waktu yang sesingkat ini. Saya ingin masih bisa disambung di waktu yang lain. Bapak Ibu, wali santri dan anak-anakku, saya ingatkan lagi, apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa dicatat ya sebaik-baiknya untuk diresume dan disetorkan kepada murabbi atau wali kelas untuk mendapatkan penilaian, sehingga anak-anakku walaupun di rumah tetap mengikuti dan aktif belajar. Bahkan ini era modern seperti ini, rasanya saya khawatir kalau nanti sekolah tidak usah pergi ke tempat sekolah, tapi cukup di rumah masing-masing, yang live, yang teknologinya sudah sedemikian rupa ya, itu kita harus bisa mengikuti. Billahil hidayah wa taufik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut. Assalamualaikum